Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi kita di kelas Pak San. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan materi tema 3 di kelas 5. Bagi kalian siswa kelas 5, mari sama-sama kita buka buku tema 3. Nah, ini adalah buku tema 3, makanan sehat. Ya, ini pelajaran untuk siswa kelas 5. Kita sudah membahas subtema 1 dan subtema 2. Sekarang kita akan lanjutkan subtema 3 yang ada di halaman 83. Mari sama-sama kita buka halaman 83. Oke, nah ini dia halaman 83, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Ya, jadi ini memang sangat penting, bagian dari upaya kita menjaga sistem pencernaan kita, menjaga organ-organ pencernaan kita. Nah, pada awal pembahasan subtema 3 ini kalian disuguhi sebuah gambar ilustrasi yang cukup menarik untuk kita sikapi. Ayo, siapa yang pernah mengalami kejadian seperti ini? Kira-kira apa nih yang dialami ya oleh anak ini? Iya, dia jajan sembarangan, kemudian mengalami sakit perut. Ya, kenapa kok bisa sakit perut? Ya, karena kan kita tidak tahu ya, ketika jajan sembarangan, apakah yang kita makan itu adalah makanan yang sehat buat kita atau tidak. Sehat itu bisa terlihat dari banyak hal. Pertama, dari kandungan gizi makanan yang kita makan. Makanan sehat tentunya yang mengandung gizi yang dibutuhkan tubuh. Kalau misalnya tidak dibutuhkan, misalnya ada zat-zat tertentu dalam makanan itu yang tidak dibutuhkan, bahkan bisa merusak pencernaan kita. Apa misalnya? Ya, seperti zat pengawet makanan, zat pewarna makanan, zat penambah rasa ya sehingga makanan menjadi lebih nikmat dan itu membuat kamu menjadi sering membelinya. Kenapa? Karena warnanya menarik, ada zat pewarna. Ya. Kemudian rasanya juga enak karena ada zat penambah rasa. Belum lagi makanan itu mungkin tercemar ya oleh bibit-bibit penyakit tertentu. Misalnya kamu kalau misalnya jajan, lihat banyak lalat nggak di sekitar tempat jajan kamu itu. Kalau banyak berarti perhatikan juga lalatnya hinggap nggak di makanan-makanan yang sedang dijual oleh para penjual itu. Nah, emangnya lalat pernah cuci kaki sebelum hinggap di makanan? Ya. Nah, kalau lalatnya nggak cuci kaki dulu, tadi sebelumnya dia udah hinggap di mana-mana nggak karuan ya. Kemudian hinggap lagi di makanan. Nah, pastilah ya terbawa itu bibit penyakit singgah di makanan. Kemudian dari makanan itu kamu makan, maka bibit penyakit, kuman penyakit, bakteri itu akan masuk ke dalam perut kamu, ke dalam pencernaan kamu. Oke? Jadi hati-hati jangan jajan sembarangan. Nah, di pembelajaran 1 ada teks yang harus kamu baca di sini ya.
Bapak yakin ini mudahlah untuk kalian pahami. Silahkan kalian baca aja teks ini. Ini untuk mengingatkan kembali bahwa sistem pencernaan kita itu sangat penting bagi kita untuk bisa bertahan hidup lebih sehat. Nah, misalnya seperti ini. Ya, Lani bilang, aku jadi teringat saat penyakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu. Ya, nah, ya, kalian lihat di situ. Nah, betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan itu. Ya, penting banget menjaga kesehatan pencernaan. Mulai dari mulut, misalnya gigi. Coba kalau misalnya kamu sakit gigi, ya, perut udah lapar, tapi kemudian jadi males makan. Kenapa? Kalau makan giginya tambah sakit, ya, gusinya bengkak. Nah, akhirnya jadi nggak bisa makan. Nah, belum lagi kalau misalnya penyakit-penyakit lain yang ada di dalam lambung, ya. Nah, jadi silahkan kalian baca ini. Kemudian tugas kamu berikutnya adalah ayo bermain peran. Ya. Ayo bermain peran. Apa yang harus kamu mainkan? Di sini ada beberapa iklan. Silahkan kamu bermain iklan di sini, kamu perankan. Ya. Nah, di sini ada yang mungkin nanti berperan sebagai laki-laki. Ya, ada 2 orang nih, laki-laki 1, laki-laki 2. Ada mungkin 1 orang juga berperan sebagai perempuan. Juga ada yang berperan sebagai narator. Nah, teksnya ini bisa kamu ikuti. Ingat, dalam bermain peran, usahakan ekspresinya, ya, ekspresinya. Kemudian suara, intonasi suara, ya, suara juga harus jelas. Nah, kemudian juga adegannya, actingnya, seperti itu ketika bermain peran. Ya, seperti laki-laki 1, aduh, ya, meringis sambil memegangi perutnya. Nggak mungkin kamu cuma bilang aduh, ya, tapi kalau dengan ekspresi aduh, aduh sakit perut, nah itu akan lebih berat pasti, ya. Nah, kemudian nanti ada sautan oleh perempuan 1, ya, kemudian laki-laki lagi. Nah, ini silahkan kamu perankan. Oke? Kemudian di sini ada beberapa hal yang kemudian harus kamu jelaskan. Ya. Jelaskan isi dari iklan. Berarti iklan yang di atas ini nih. Menurut kamu apa isi dari iklan ini? Iya. Jadi iklan ini adalah iklan mengenai obat sakit perut PSP yang bentuknya pil, ya. Jadi isi iklan ini adalah mengenai obat sakit perut PSP yang bentuknya pil. Itu isi iklannya. Kemudian diskusikan keunggulan yang terdapat dalam produk iklan. Keunggulan yang terdapat dalam produk iklan. Apa keunggulannya dalam iklan ini? Produknya, keunggulan produknya. Nah, di sini kita lihat nih, ya. Narator mengatakan ini. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP. Nah, berarti keunggulannya adalah pil ini dapat mengatasi gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, ya, asam, dan gas. Itu keunggulan pertama, ya. Jadi pil ini dapat mengatasi gangguan sakit perut, ya,
gangguan sakit perut. Kemudian apa keunggulan yang lainnya? Nah, di sini dikatakan ya, PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami. Nah, itu keunggulan yang kedua ya. Jadi PSP ini dalam satu saset ya pil-pil kecil alami. Maksudnya kalau pilnya kecil kan ditelannya gampang ya. Kemudian dibawa juga mudah. Nah, oke. Kemudian ada hal lain juga dalam sebuah iklan. Kalau misalnya iklannya ada lucu-lucunya dikit, mungkin akan membuat orang lebih tertarik. Makanya kemudian di sini ada nih laki-laki satu yang tadi kesakitan, minta obatnya. Laki-laki dua bilang, minta beli sambil ketawa. Ya, oke. Jadi ini contoh dari iklan elektronik. Silahkan kamu coba peragakan. Oke? Nah, berikutnya, ayo mencoba lagi di sini bersama kelompokmu. Tadi peragakan iklan elektronik, udah. Kemudian rancang iklan elektronik tersebut dengan rapi, gunakan pedoman berikut. Jika kamu mendapat kesempatan membuat iklan obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan, obat apakah yang akan kamu iklankan? Ya, jadi ini menganalisa ya. Nah, kemudian apa kelebihan dari obat yang kamu miliki bila dibandingkan dengan obat lain? Ya, nah apa kelebihan dari obat itu? Kemudian berikutnya, apa yang membuat sebuah iklan di media elektronik tersebut menarik untuk ditonton? Hal apa saja? Ya. Nah, kemudian manakah yang membuat iklan di atas menarik jika dilihat dari bentuk percakapannya? Berikan alasanmu ya. Jadi dari iklan itu dari bentuk percakapannya mana menurut kamu yang menarik? Oke. Nah, berikutnya di sini ada teks bacaan lagi ya antara percakapan Edo dan Beni. Silahkan kamu baca. Nah, ini untuk pengantar bahwa ada tugas IPA, yaitu kalian diminta untuk membuat diagram ya. Jadi membuat diagram sistem pencernaan berikut nama, fungsi dari tiap-tiap organnya. Jadi ada namanya, ada fungsi dari tiap-tiap organnya. Ini ada contohnya di sini. Ya, silahkan kalian buat, ada petunjuk-petunjuknya di sini, dibaca. Nah, kemudian terakhir ada yang harus kalian renungkan, ya. Apabila kamu diminta untuk menjelaskan kembali salah satu topik pembelajaran hari ini, topik mana yang akan kamu pilih? Ingat tadi ada 2 ya topiknya. Nah, topik tadi ada di mana kamu diminta untuk memperagakan sebuah iklan. Nah, kemudian yang kedua, topik di mana kamu menjelaskan sistem pencernaan. Ya, silakan. Nah, kemudian persiapan apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa menjelaskan topik tersebut dengan lengkap, tepat, dan menarik. Ya, tentunya kamu harus baca-baca lagi materinya. Kalau misalnya tidak bisa menjelaskan kalau kamu tidak mengerti materi tersebut. Oke? Kegiatan bersama orang tua. Bersama dengan orang tuamu, buatlah ringkasan singkat tentang organ yang menyusun sistem pencernaan beserta fungsinya. Ya, jadi ini semacam ringkasan, boleh kamu buat di buku latihan kamu. Oke, Bapak kira itu yang bisa Bapak sampaikan sebagai pengantar di pembelajaran 1 subtema 3, tema 3 di kelas 5. Selamat belajar di rumah. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.